Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rusida Husna dengan NIM 11011933337 dari kelas TT 4309. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan topik aplikasi sewa gor bulu tangkis. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystem, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Nah, untuk selanjutnya, apa itu GUI pada Java? Nah, GUI sendiri itu termasuk singkatan dari Graphic User Interface. Adalah pemrograman dengan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi yang berbasiskan GUI. Tujuannya adalah menambahkan beberapa komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis teks. Komponen-komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, untuk topik tugas besar ini, saya mengambil topik yaitu program aplikasi penyewaan gor bulu tangkis. Nah, kenapa saya mengambil topik ini? Karena penyewaan dan pemesanan lapangan bulu tangkis ini tuh termasuk bisnis yang menguntungkan. Nah, dulu tuh calon penyewa wajib datang langsung buat memesan sama menentukan jadwal penyewaan. Sehingga dengan cara ini tuh memakan cukup banyak waktu, padahal hanya untuk menyewa gor saja. Dan bila terjadi tabrakan jadwal terhadap penyewa lainnya, maka penyewa lapangan akan kecewa kepada penyedia lapangan karena sistemnya itu tidak terorganisir dengan baik. Nah, maka dari itu, tujuan dari pembuatan aplikasi ini untuk memecahkan masalah pemesanan dan penyewaan lapangan bulu tangkis. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan pelanggan yang ingin menyewa gor bulu tangkis secara online, tanpa mereka harus pergi ke gor bulu tangkis. Dan aplikasi ini bernama Bulu Tangkis Loka. Nah, di sini untuk fungsi dari aplikasi tersebut, yang pertama itu dapat menampilkan pilihan tempat, waktu, dan nama yang bisa dipilih dan diisi oleh pembeli. Terus fungsi yang kedua ada dapat melakukan pencetakan data pembelian akhir yang berisi nama pembeli, tempat penyewaan gor, dan waktu yang sudah dipilih. Di sini saya menggunakan spesifikasi untuk pembuatan aplikasinya itu dengan menggunakan aplikasi desktop Apache NetBeans IDE 12.5. Nah, di sini akan ditampilkan kelas diagram yang saya gunakan untuk pembuatan aplikasi ini. Nah, seperti yang dilihat, di sini ada 5 variabel, yaitu yang pertama ada nama, tempat, tanggal, bulan, tahun. Nah, semua itu menggunakan string. Nah, selanjutnya untuk button-button yang tersedia, ada button tanggal, ada button tempat, ada button next, ada button tahun, sama ada button bulan. Semuanya itu menggunakan string juga. Nah, untuk listing programnya, kita akan langsung lihat di aplikasinya NetBeans-nya. Nah, jadi ini adalah codingan yang sudah saya buat aplikasinya. Jadi yang pertama itu ada private void untuk pemilihan tanggal, ada private void untuk pemilihan tempat, ada private void untuk next, terus ada private void buat tahun, dan yang terakhir ada private void untuk bulan. Nah, setelah pembeli mengisi tempat, tanggal, tahun, bulan, nanti di dalam aplikasinya itu akan ada tombol submit. Nah, di dalam tombol submit itu ada codingan seperti ini. Nah, yang pertama itu kita masukkan dulu stringnya dengan variabel nama, tempat, tanggal, bulan, tahun. Nah, nama itu dengan variabel NMA, tempat itu dengan variabel TMPT, tanggal itu dengan variabel TGL, bulan dengan variabel BLN,
dan tahun dengan variabel THN. Nah, setelah pembeli memencet submit, lalu akan menampilkan struk. Nah, cara menampilkan struknya itu, kita pertama-tama bikin variabel dulu bernama struk, lalu biar saya mau menampilkan dalam struknya itu nama pembeli, tempat yang disewakan, tanggal yang dipilih, bulan yang dipilih, dan tahun yang dipilih. Maka dari itu, di sini kita panggil variabel-variabel yang mau kita tampilkan. Seperti contohnya ini. Saya pertama akan menampilkan nama pembeli terlebih dahulu, maka dari itu kita ketik dulu untuk itunya nama, lalu kita panggil si variabel nama dengan NMA ini. Lalu kenapa di sini getText? Karena nama itu karena nama itu itunya berbentuk teks, maka kita menggunakan getText. Nah, berbeda dengan yang tempat, karena tempat itu berbentuk pilihan, maka di sini kita menggunakan getSelectedItem. Sama seperti tanggal, bulan, tahun, mereka juga menggunakan getSelectedItem. Nah, setelah codingan ini, lalu kita tambahkan yang seperti ini. Nah, ini tuh semuanya bisa menampilkan struk yang ada nanti setelah kita memencet tombol submit. Untuk melihatnya nanti mungkin di pengujian sistemnya. Selanjutnya kita ke pengujian sistem. Nah, untuk pengujian sistemnya, ini berikut tampilan dari aplikasi bulu tangkis Loka. Di sini ada pilih tempat yang bisa dipilih, lalu ada nama yang bisa diisi, dan ada waktu, tanggal, bulan, tahun yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Lalu di sini seperti yang tadi saya bilang, ada tombol submit untuk menampilkan struk dari hasil yang sudah diinputkan. Nah, untuk pengujian sistemnya kita akan langsung uji di sini saja. Nah, kita pertama pilih dulu kotanya. Di sini ada pilihan Bandung, ada pilihan Jakarta, ada pilihan Surabaya. Di sini misal kita akan memilih Bandung. Lalu untuk namanya kita ketik Aulia Rusida Rusna. Nah, untuk waktunya kita bisa memilih ada banyak sesuai dengan tanggal. Kita bisa contoh tanggal 9 bulan Januari tahun 2022. Lalu kita klik submit. Nah, setelah klik submit, nah ini akan menampilkan struknya. Ada nama, ada tempat yang sudah dipilih, ada tanggal yang sudah dipilih, bulan Januari, dan tahun yang sudah dipilih. Ini berikut struknya yang akan ditampilkan. Gitu. Setelah itu kita klik OK saja. Tuh. Untuk selanjutnya ada hasil pengujian. Di sini saya sudah menguji memasukkan 6 penyewa. Ada 10 penyewa, tetapi saya tidak menampilkan semuanya. Di sini seperti contohnya ada 6 penyewa. Ada banyak nama juga, ada tempatnya berbagai juga, sama tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini bukti yang sudah berhasil terinput struk-struknya gitu. Selanjutnya, analisisnya. Jadi pada aplikasi ini tuh dapat dilihat bahwa penyewaan gor bulu tangkis dapat dilakukan secara online melalui aplikasi bulu tangkis Loka. Aplikasi ini dapat memudahkan penyewa dalam melakukan penyewaan gor bulu tangkis tanpa perlu membuang-buang waktu datang ke tempat. Nah, semua source code yang sudah digunakan dan dilampirkan di atas sudah dilakukan running dan menghasilkan efek GUI design seperti yang sudah tadi saya tampilkan di pengujian sistem. Nah, saat aplikasinya dibuka, penyewa diharuskan memilih tempat penyewaan GOR, mengisi nama booking, dan memilih waktu yang diinginkan. Setelah mengisi semuanya, penyewa harus mengsubmit untuk mendapatkan struk bookingan dan sebagai bukti saat akan memakai GOR sesuai dengan waktu yang dipilih.
Nah, jadi kesimpulannya, program aplikasi bulu tangkis Loka ini merupakan aplikasi penyewaan gor bulu tangkis online berbasis Java yang akan memudahkan orang-orang yang ingin menyewa gor bulu tangkis tanpa perlu membuang-buang waktu datang ke tempat. Hal ini guna untuk mengefektivitaskan waktu. Dalam teknisnya, penyewa harus memilih gor di kota mana terlebih dahulu. Setelah itu, penyewa harus mengisi nama untuk data bookingan, lalu penyewa harus memilih waktu yang diinginkan. Semua itu dilakukan di aplikasi bulu tangkis Loka. Untuk sarannya, saran untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya bisa diberikan database untuk menyimpan data-data yang sudah menyewa. Selain itu, bisa juga ditambahkan fitur agar penyewa dapat melihat hari dan bulan mana saja yang sudah full bookingan. Dan bisa juga ditambahkan jam yang bisa dipilih untuk penyewaan. Nah, sekian presentasi yang sudah saya tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.